Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan tongwa dari Alchemy Supreme, tepatnya episode 164. Dan untuk episode kali ini, kita akan melihat Petin bertarung serius melawan Master Roh Api. Apakah dia akan berhasil menghabisinya atau membiarkan kembali Master Roh Api melarikan diri guys? Kalau begitu langsung saja ya kita masuk ke dalam ceritanya. Kedatangan dari Master Roh Api ya sudah pasti inginlah mengakhiri hidup dari Petin. Karena dia adalah satu-satunya praktisi yang begitu sangatlah menyebalkan dan nantinya akanlah mengganggu semua rencananya. Sehingga serangan pertama langsunglah dikerahkan, tetapi sama Petin berhasil untuklah ditangkis. Ketika Sang Kaisar dan Pangeran Xiaoyou mencoba untuklah membantu, Petin langsunglah menghentikannya dengan berkata, kalian bukanlah tandingannya, lebih baik berada di belakangnya dan serahkan semua ini kepada dirinya. Alhasil ya, mereka berdua sadar diri dan memutuskan untuk menyaksikan pertarungan Petin. Untuk Master Roh Api, lagi-lagi memuji pedang Tau Surgawi milik dari Petin. Ternyata ya kalau pedang ini benar-benar luar biasa. Dia berandai-andai jika saja pedang itu berada di tangannya, mungkin bukan hanya Petin sajalah yang dia habisi, tetapi kekaisaran ini akanlah menjadi miliknya. Maka dari itulah si Master Roh Api ini sangatlah menginginkan yang namanya harta milik dari Petin, dan dia kembali untuklah menyerangnya. Sayangnya, serangan kedua dia ini malah dihancurkan berkeping-keping oleh Petin. Sampai-sampai pedang merahnya ini langsunglah hancur lebur dan menjadi serpihan. Serta serpihan-serpihan tersebut malah terkena dirinya yang membuat dia haruslah terluka. Ya elah. Sedangkan untuk Petin sendiri, dia tersenyum. Tandanya dia akanlah menang dalam pertarungan ini. Hal ini membuat Master Roh Api sungguh begitu kesal dengan senyuman tersebut, sehingga dia pun mengeluarkan pedang apinya sembari berkata, kalau aku inginlah melihat berapa banyak kartu as terakhirnya. Lalu Petin kembali memasukkan pedang Tau Surgawinya. Alasannya ya, dia masih belum bisa mengendalikan sepenuhnya. Jika dipaksakan, maka dialah yang akan wassalam. Dan serangan ketiga langsunglah dikerahkan. Petin tidak sempat untuk mengeluarkan senjatanya, tetapi ini memang bagian dari rencananya. Dia hanya perlu untuklah menghindar ke sana dan ke sini, yang membuat Sang Master Roh Api sungguh begitu sangatlah kesal karena kerjaan dari Petin hanya menghindar dan menghindar. Sehingga dia langsunglah menambah daya kecepatannya, membuat Petin tidak bisa mengimbangi dan terlihatlah beberapa tebasan di tubuhnya, membuat Petin haruslah mengeluarkan formasi 1000 pedang. Tetapi Master Roh Api tidaklah peduli, dia terus menambah daya serangannya. Alhasil ya, Petin kembali meminta bantuan kepada Ling Er. Sehingga dia pun mendapati energi yang begitu berlimpah. Dan dia juga menggabungkan 3 api surgawi ke dalam tubuhnya guys. Melihat ini, Master Roh Api sungguh begitu terkejut. Dari mana dia mendapati kekuatan secara singkat. Sehingga dia juga mengeluarkan teknik pedang keputusasaan. Namun ya, serangan pertama, kedua, ketiga berhasil untuklah dihindari. Karena di sini pergerakan dari Petin sungguh begitu sangatlah cepat ya, berbeda dari yang lain. Sehingga berbagai serangan dihindari terus-menerus, membuat Master Roh Api mulai kelelahan dan dia berhenti untuklah menyerangnya secara membabi buta.
Lagi dan lagi, Petin mengeluarkan senyuman sinis kepada Master Roh Api, membuat dia benar-benar begitu sangatlah kesal dan jengkel kepadanya. Ya gimana nggak jengkel ya, lo lagi bertarung tiba-tiba disenyumin seperti itu sih. Wah gila. Kekesalannya membuat Master Roh Api berjanji untuk hari ini dia memastikan kalau Petin akanlah mati di tangannya. Dan dia pun mengeluarkan tornado api yang begitu besar. Sang kaisar tidak mau berdiam diri begitu saja. Dia pun meminta kepada si naga kumis ini untuklah membantu Master Su. Sehingga dia pun berubah menjadi roh naga dan mematahkan serangan tornado api tersebut. Lalu, Petin menawarkan kerjasama dengan si naga kumis atau Xiaolong dengan mempertanyakan apakah dia juga inginlah melihat bagaimana wanita beracun ini mati di tangannya. Dan Xiaolong angguk-angguk kepala. Tandanya ya dia juga inginlah sekali mengakhiri pertarungan kali ini. Dan Xiaolong tahu apa yang haruslah dia lakukan. Dia langsunglah memasuki tubuh dari Petin dan bergabung menjadi satu. Waduh, udah ada Ling ada Xiaolong, tubuhnya semakinlah kuat lah ya. Setelah berhasil bergabung menjadi satu, Petin membalas, mari kita bermain dengannya. Sehingga terjadinya benturan kekuatan terus-menerus. Tetapi di sini, Petin memang sengaja untuklah bertahan. Dia menangkis semua serangan dari Master Roh Api tanpa adanya pergerakan yang mencurigakan. Ya layaknya seperti orang bertahan aja guys. Sedangkan untuk si Master Roh Api ini, dia telah mempersiapkan serangan tambahannya. Dia mengeluarkan Phoenix apinya guys. Tetapi Petin mengejeknya itu bukanlah burung api, melainkan itu hanyalah seekor ayam api. Dan kekuatan Xiaolong juga dikerahkan yang membuat bentrokan kekuatan guys. Sayangnya kekuatan Xiaolong belumlah mencukupi, membuat serangan dia langsunglah hancur lebur. Namun Petin juga tidak mau kalah. Dia mengeluarkan pedang surganya kembali yang membuat pedang surga ini berhasil untuklah menembus tubuh dari si burung api. Alhasil burung api yang dibangga-banggakannya malah kembali menjadi mutiara api guys. Sembari bertanya-tanya bagaimana bisa mutiara burung api yang begitu kuat berhasil untuk dikalahkan hanya dengan satu serangan saja. Untuk Petin kembali bertanya apakah dia masih memiliki kartu asnya atau sama sekali tidak. Sedangkan untuk dirinya masih memiliki banyak sekali kartu asnya. Jadi ya lanjutkanlah permainan ini agar lebih menarik. Waduh. Dan Petin memperlihatkan kartu asnya. Dia mengeluarkan teratai api langit. Sehingga dia mendapati kekuatan berlipat-lipat. Dan dia langsunglah menerjangnya. Membuat Master Roh Api sungguh tidak bisa mengimbanginya guys. Kini posisi dia hanya bisa untuklah bertahan dan bertahan saja. Yang awalnya terus menyerangnya, kini posisinya terpojok ya. Setelah mendapati beberapa tinju, Petin langsung meminta kepada Master Roh Api, lihatlah dengan seksama, dia masih memiliki banyak sekali kemampuan yang belumlah dikeluarkan. Dan kini pedang surganya sama sekali tidaklah dia pegang. Layaknya ya mengendalikan pedang dari jarak jauh. Ya sebut saja sebagai pedang terbang lah. Siapa sangka ya, yang awalnya sangat sulit untuk mengendalikannya, kini Petin berhasil untuk mengendalikannya tanpa adanya hambatan. Sehingga pedang terbangnya ini teruslah menyerang dan menyerang, membuat ketua istana Api Ling sungguh begitu kewalahan. Tidak lama dari itu, datanglah tetua Baiyu dan juga penasihat juga, yang baru saja mendapati informasi kalau kekaisaran telah diserang dan mereka telah berada di sini untuklah membantu Su Petin. Tetapi ya sebetulnya kedatangan dari penasihat juga tidak diperlukan, dikarenakan ya sekelas kaisar dan pangeran Xiaoyou saja tidak diperbolehkan untuk ikut bertarung guys. Sayangnya Petin tidak sempat untuklah menghentikannya karena penasihat juga sudah terlanjur untuklah menerjang, sehingga Petin hanya tersenyum ke arahnya guys. Namun
Petin juga mempunyai sebuah ide yang begitu gila. Dia menyalurkan kekuatan api langit kepada penasihat juga, membuat dia mendapati energi berlipat-lipat. Hanya dengan satu serangan saja, Master Roh Api langsunglah merasakan sakit yang luar biasa. Alhasil ya, Master Roh Api atau Ketua Istana Api Ling tidak lagi sanggup untuklah bertarung. Dia kembali mengancam kalau untuk kali ini ya, dia akan mengampuninya sementara waktu. Tetapi suatu saat nanti dia akan kembali datang untuklah memenggal kepalanya. Dan Petin membiarkan dia untuklah melarikan diri sembari geleng-geleng kepala. Justru ya, jika dia melarikan diri saat ini, berarti memberikan kesempatan bagi Petin untuklah bertambah kuat. Dan ketika nantinya bertemu lagi, ya sudah pasti Master Roh Api akanlah wassalam. Setelah permasalahannya selesai, penasihat juga dan tetua Bayu langsung mempertanyakan apakah mereka datang tepat waktu untuklah membantunya. Dan Petin membalas ya, mereka telah datang tepat waktu. Lalu penasihat juga mempertanyakan kepada sang kaisar sebenarnya apa yang terjadi, mengapa bisa para petinggi alkemis berada di sini dan mengkhianati kekaisaran. Sang kaisar memberitahu yang sebenarnya kalau mereka berdua tidaklah berkhianat, melainkan mereka telah dirasuki atau dikendalikan. Sehingga ya seluruh bawahan yang masihlah hidup, mereka diperintahkan untuklah membawa orang-orang yang terluka untuk diobati. Lalu sang kaisar kembali berterima kasih kepada Petin. Dia mempertanyakan barang apa yang diinginkan oleh Petin. Dan dia membalas ya, bolehkah dia meminjamkan dirinya obat darah Longsu milik dari Xiao Long. Ya, meskipun ini hanyalah candaan, tetapi bagi Xiao Long juga ketar-ketir karena dia tersisa satu kumis. Dan kita bersambung untuklah episode kali ini ya guys. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.